Menyambung ulasan saya 2 minggu yang lalu tentang bagaimana cara setan menyerang manusia, maka pada sesi ini saya akan menguraikan dan menjelaskan apa tugas pokok dan fungsi setan atau kita singkat tupoksi setan. Mengapa saya lebih cenderung menggunakan kata setan? Karena setan itu diterjemahkan dari kata demonia bahasa Ibrani dan diterjemahkan Satan dalam bahasa Inggris. Saya pada kesempatan ini mendaulat saudara menyimak Kejadian pasal 3 ayat 14, yaitu, "Lalu berkatalah Tuhan Allah kepada ular itu," dan ular artinya setan, "Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu." Dalam penggalan teks Hebrew Bible ini, ada kata segala ternak dan segala binatang hutan. Ternak ada jantan dan betina. Binatang hutan juga ada jantan dan betina. Kalau manusia lebih halus kata-katanya, yaitu laki-laki dan perempuan atau men and women. Mengapa penggalan teks Kejadian 3 ayat 14 ini saya ambil untuk menjelaskan tema tentang tupoksi setan? Karena pertama, setan berhasil masuk dalam alam pikiran manusia Hawa dan suaminya Adam dengan cara memikat, membujuk, atau mengajak. Itu saudara lihat di Kejadian pasal 3 ayat 6. Di situ jelas penjelasannya. Dasar kedua adalah setan, makhluk ciptaan Tuhan yang selalu memberontak dan menentang Tuhan Allah atau Yahweh, sehingga ia dilemparkan ke bumi sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Dengan dasar atau ordonansi inilah, maka ketika setan dapat atau berhasil memikat, membujuk, dan mengajak manusia pertama, dan jelas alam pikiran manusia pertama sudah tercemar, sehingga muncullah kutukan Tuhan Allah terhadap manusia dengan berkata, "Dengan perut mulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Jika kita memaknai penggalan kalimat ini, maka Tuhan Allah menyerahkan ketuhanan manusia kepada perut. Sampai dengan momen ketika Yesus berada di padang yang dibawa oleh Roh Allah untuk bersama-sama dengan setan selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, maka setan menyuruh Yesus harus merubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius 4 ayat 1 sampai dengan 7. Dari konteks dan konsep pemahaman ini, kita tahu bahwa tugas pokok dan fungsi atau tupoksi setan yang utama ialah membujuk, mengajak, dan memikat. Yang dapat diketahui dan dicatat oleh para nabi di Perjanjian Lama dan para rasul di Perjanjian Baru, terdapat 9 karakter setan, yaitu: pertama, membujuk, mengajak, dan memikat. Yang kedua, menggoda, mengganggu, dan mengusik. Dan manusia itu hanya tergoda, kecuali Tuhan Yesus yang tidak tergoda. Yang ketiga adalah menyiksa. Yang keempat, memaksa atau mendorong. Yang kelima, memperbudak. Yang keenam, mencemarkan atau mengotorkan atau merusak. Yang ketujuh, menipu dan atau mencurangi. Yang kedelapan adalah melemahkan dan membunuh. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah menggelisahkan. Gabungan antara yang ketiga, yaitu memaksa atau mendorong, dan yang keempat, memperbudak, maka akan muncul kecanduan. Contoh, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan seks, kecanduan merokok,
dan kecanduan berjudi dan lain-lain sebagainya. Inilah kejahatan abad milenium ini. Dengan waktu yang sangat singkat ini, saya akan menjelaskan atau menguraikan beberapa saja dari 9 karakter setan yang tadi saya sebutkan. Karena jika saudara menginginkan yang lebih lengkap lagi dan atau yang lebih detail, maka kita akan lanjutkan pada ulasan saya yang akan datang. Pada kesempatan ini saya mendaulat saudara untuk mengambil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 13 supaya saya memberi penjelasan tupoksi setan yang sekiranya dapat dipahami dan mudah dipahami, yaitu menyiksa. Ayat 10, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Rumah ibadat ini kita zaman sekarang ini kita sebut gereja. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Dari penggalan teks ini membuktikan bahwa setan atau roh itu telah menyiksa perempuan ini selama 18 tahun, cukup lama. Saya tidak menjelaskan penggalan teks ini lebih jauh, tetapi saya mengajukan satu pertanyaan, yaitu, apakah saudara sudah memiliki kemampuan yang Yesus miliki ini? Jawaban ini saudara jawab sendiri. Di dalam Hebrew Bible atau Perjanjian Lama, tidak ada satu nabi pun yang menulis tentang sosok yang punya kemampuan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Dan dari semua dokumen kitab suci agama apapun, tidak ada nabi yang punya kemampuan ini. Tercatat bahwa dari 12 murid yang telah mendapat pengajaran dan bimbingan langsung dari Tuhan Yesus, hanya ada satu murid yang punya kemampuan seperti gurunya, yaitu Filipus. Tercatat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 6 sampai dengan 7 yang berkata, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Yang dikatakan tadi bahwa tupoksi setan yang adalah menyiksa, kita sudah mendengar dua penggalan teks, yaitu perempuan yang disiksa sehingga membungkuk selama 18 tahun dan Filipus yang menyembuhkan orang lumpuh dan orang timpang yang disebabkan oleh roh jahat atau setan. Yang diinginkan oleh Yesus adalah kita harus mencapai standar ini seperti muridnya Filipus. Yang membuat semua manusia di bumi ini harus percaya, yaitu setan-setan saja kenal dia atau Yesus sebagai anak Allah. Pertanyaan saya, mengapa jutaan bahkan miliaran manusia di planet bumi ini tidak mengenal dia? Supaya saudara yakin bahwa premis ini benar, kita harus simak penggalan teks Lukas pasal 4 ayat 41 yang berkata, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka itu maksudnya setan-setan, dan tidak memperbolehkan setan-setan berbicara, karena mereka tahu bahwa dia adalah Mesias. Setan masuk di dalam tubuh manusia dan berbicara dengan mulut manusia. Jadi pikiran manusia itu kebanyakan dikendalikan oleh roh yang satu ini yang disebut dengan setan. Kita melihat atau memperhatikan satu lagi karakter setan yang sangat berbahaya,
yaitu melemahkan dan membunuh. Itu karakternya setan yang ke-8. Supaya saudara mendapat pemahaman yang sempurna, maka simak lagi penggalan teks Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 32. Ayat 31, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata pada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, itu di ayat ke-32, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Jika atau kalau kita connect penggalan teks ini dengan kutukan Tuhan Allah yang disampaikan dalam Kejadian 3 ayat 14, tersambung benar. "Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang buas." Tuhan Yesus memberi gelar kepada Herodes dengan sebutan serigala. Serigala adalah hewan yang buas dan liar. Dan sampai dengan menit ini pun karakter setan yang ke-8 ini banyak berkeliaran di antara kita dan jumlahnya semakin bertambah-tambah. Tidak tahu mengapa, karena memang Tuhan Allah sudah kutuk manusia seperti ini. Untuk melepaskan kutuk ini hanya satu orang saja, satu sosok saja, yaitu siapa? Tuhan Yesus yang bisa melepaskan kita dari kutuk ini. Saudara atau siapa saja yang masih hidup dan bernapas, berniat membunuh atau menghilangkan nyawa sesamamu, maka kutuk Tuhan Allah ini berlaku atas diri saudara dan terikat bersatu secara rapi, sulit terlepas. Pembicara mimbar saja tidak mampu menghilangkan karakter setan yang satu ini, karena ini yang berbahaya. Untuk menjelaskan ke-9 karakter setan ini membutuhkan waktu yang panjang dan melelahkan. Jika dalam dirimu ada roh Tuhan, saudara akan mencari tahu secara pribadi. Saya sudah mengambil 3 karakter setan dan telah membuktikan kepada saudara penggalan-penggalan teksnya dalam Alkitab. Saya mengajukan satu pertanyaan kepada saudara. Apakah saudara berkeinginan untuk mendapat kemampuan Tuhan Yesus ini? Saya mengajak saudara menyimak penggalan teks Matius pasal 10 ayat 1 dan ayat yang 6, ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang ke-6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa tidak umat yang lain, hanya umat Israel? Ayat yang ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Apa di ayat yang ke-6, Tuhan Yesus melarang murid yang diutus itu untuk tidak boleh pergi ke bangsa lain selain bangsanya sendiri, yaitu Israel. Apa yang Tuhan perintahkan kita harus patuhi. Apa yang Tuhan tidak perintahkan tidak boleh kita cipta sendiri. Ada satu premis yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini, yaitu Tuhan memberi kuasa dan kemampuan ini hanya atas kerelaan kehendaknya sendiri. Murid-murid Tuhan pada saat itu tidak ada yang memintanya. Tuhan dengan rela memberinya secara cuma-cuma. Saudara, akhir-akhir ini banyak yang paksa Tuhan untuk dapat diberikan kemampuan dan kuasa ini. Yang seperti ini tidak akan terjadi sekalipun saudara berjubah agama seperti Nikodemus. Tuhan tidak mau bekerja sama dengan yang berjubah agama, karena itu bersangkut paut dengan urusan nafkah jasmani. Saya telah mengulas
premis ini pada video-video saya yang lalu. Silahkan klik untuk melihatnya. Karena Tuhan sudah perintahkan murid-muridnya yang di ayat ke-17 dari Matius pasal 10 yang berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya." Majelis agama ini disinggung oleh Tuhan Yesus juga, bahwa tidak boleh kerjasama dengan mereka. Tuhan Yesus dengan rela memberikan kepada murid kuasa-kuasa itu secara cuma-cuma, sukarela, kerelaan kehendaknya sendiri. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk minta-minta, kecuali dia mau baru dia kasih. Setelah ini Tuhan Yesus mengutus lagi 70 murid untuk melakukan tugas yang sama, yaitu Lukas 10 ayat 17. Dan saudara, coba simaklah penggalan kalimatnya yang luar biasa itu yang berkata, "Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, 'Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu.' Lalu kata Yesus kepada mereka, 'Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.'" Saya harus mengatakan dan menegaskan lagi bahwa yang disebut setan atau roh jahat itu tempatnya di dalam tubuh manusia dan mengendalikan alam berpikir manusia dan sekaligus memperbudak manusia. Supaya saudara dapat menerima pernyataan ini, maka saya mendaulat saudara membaca dan menyimak Markus pasal 5 ayat 5 sampai dengan 9 supaya saudara dapat menerima premis ini. Ayat yang kelima, "Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, 'Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku.' Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, 'Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini.' Kemudian ia bertanya kepada orang itu, 'Siapakah namamu?' Jawabnya, 'Namaku Legion, karena kami banyak.'" Perhatikan dalam teks ini bahwa ada kata aku dan kata kami. Dalam pemahaman teks ini kita harus pahami secara mendalam bahwa Tuhan Yesus tidak berbicara atau menanyakan nama orang itu, tetapi Yesus bertanya kepada roh yang ada dalam orang itu. Perhatikan frasa kalimat, "karena kami banyak." Berarti dalam setiap tubuh manusia ada numpang pribadi yang satu ini, yaitu setan, dan bahkan jumlahnya sangat banyak, bahkan menggiring sampai mati. Pribadi roh ini tidak dapat dikeluarkan. Saya dalam pengalaman hidup saya melihat banyak orang yang sampai dengan menit terakhir menghembuskan nafas terakhir masih marah-marah. Berarti roh ini masih tinggal di dalam dirinya, tidak dapat keluar. Jika saudara menyimak sampai dengan ulasan ini, maka pasti saudara ingin bertanya pada saya, caranya setan bekerja itu bagaimana? Wilayah atau tempat kerja setan adalah, catat baik-baik, 1. Perasaan, marah, benci, jengkel, iri hati, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, alur berpikir manusia. Yang ketiga, lidah, ujaran, suka berbohong dan menipu, dan lain sebagainya. Area kerja yang keempat adalah seks, melihat lawan jenis dan merasa tergoda. Matius 5 ayat 28. Ini ayat saya omong ulang-ulang. Dan wilayah kerja yang keenam yang selalu ditulis oleh rasul-rasul yaitu keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, dan kerakusan. Tapi jangan sampai saudara bertuhankan perut. Seperti tadi saya katakan di awal, perhatikan Filipi pasal 3 ayat 19.
kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Saya ulangi, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Jadi Tuhan mereka adalah perut mereka. Kalau saudara sambungkan dengan Kejadian 3 ayat 14, tersambung secara rapi dan benar bahwa Tuhan menyerahkan kita untuk bertuhan kepada perut. Ini berbahaya dan saudara pada akhirnya binasa. Saya konek kembali dengan Kejadian pasal 3 ayat 14. Debu tanahlah yang saudara makan seumur hidupmu. Tersambung dengan Filipi pasal 3 ayat 19 dan masih banyak lagi rujukan ayatnya, dan kita harus sambung di lain kesempatan. Dan saudara berkeinginan untuk mendengar ini, saya mengucapkan terima kasih banyak karena saudara akan hidup. Amin.